kayak tiba-tiba kamu dapet kayak gitu kayak. Iya, dapet kayak ting gitu. Dapet ting, si Kango. Wah panik dong. Really? Oh my god. Akhirnya aku pindah lagi ke meja satu lagi. Lah, Mikir ya. udah pusing. pusing, stres, gimana? Aku tuh sampai lompat sana sini gitu, benar-benar kayak saking kepanasan deh. Akhirnya aku isi pulsa, aku coba telepon 100.000, 5 menit kelar abis, nggak ada yang ngangkat. Kalau ini ditolak, oke, aku bisa terima. Berarti ini emang Tuhan belum mengizinkan aku pergi, aku bilang. Hampir berharap COVID ya cintanya ya. Benar banget itu. Kalau ibarat kata kalau kemarin nggak kesini dan aku masih ngikutin. Jadi tuh gini, oke, closing cerita aja ya. Oke. Come back to Medok Channel. Yay. Yeay. So after a solid 2 years, we are finally back. Jadi bagi kalian yang tanya kenapa kita nggak bikin video, itu karena kita punya kesibukan masing-masing, guys. Really? Terus habis gitu, si Jen nih, Dim, udah nge-social distancing kita duluan. Iya. Parah. Sakit hati nih. Waduh. Udah lama ya. Iya. Gimana Jen kabarnya di Indo? Baik-baik sih, cuman kalau COVID masih peak-peaknya. Cuman pemerintah udah terapin namanya new normal. Jadi kita harus tetap jaga jarak, tapi beraktivitas ya seperti normal gitu. Tapi harus pakai masker. Iya, masker, jangan lupa. Masker. Masker kalian gimana di sana? Di Brisbane kapan dari ini sih sempat ada penularan agak peak, tapi sekarang udah oke. Iya, baca sih beritanya. Iya sih, dengar yang parah sih di Melbourne sampai lockdown lagi ya. Iya, kalau nggak salah udah sampai stage 4 ya. Iya. Gila sih. Ngeri banget ya. Iya. Ngeri. Kapan Jen balik ke Aussie nih? Aduh, tunggu border buka ya, sekarang masih tutup. Oh, oke. Digantung nih. Ngomong-ngomong ini border, inget nggak Zeta? Oh, Zeta teman gereja kita yang Oh iya. Iyo, iya. 12K men. Dengar-dengar katanya dia habis nembus border. Wow. Kejar-kejaran. Oh iya. What? Gila sih. Seru banget, seru, fantastis, bombastis, dramatis. Wow. Udah undang aja gitu ya? Ya, langsung aja kita invite Zeta ke Zoom ini. Boleh. Ini Oke. dia. Langsung saja Zeta. Zeta. Belum datang ya. Sekali lagi yuk. Zeta. Mana nih, nggak datang. Halo. Hai Zeta. Hai Zeta. Ada apa nih? Mau nanya apa nih? Ya kita mau ngobrol bareng-bareng Medok Channel nih. Oke. Tapi kalau kita ngobrolnya Medok, kamu ngerti kan? Bisa lah. Gak apa-apa, Mantap. gak apa-apa. Aku juga nggak ngerti. Bukan anak medok. Oke, bukan anak medok, tapi bisa lah. Kita anak-anak Bisa. Jawa. Oke, jadi dulunya Zeta ngapain aja di Indo? Aku di Indo kerja sih. Oh. Iya, kerjaan aku itu usher untuk event gitu. Oh, oke. No wonder followernya banyak banget ya, 12. Manja. Fans-fansmu di Indo ini lagi patah hati semua dong. Kamu kabur ke Brisbane. Begitu sih ya kayak. Itu udah nikah ya, baru nikah juga kan. Wah, makin patah hati deh. Iya, baru nikah. Wadah. Yang baju merah patah hati nggak tuh? Aduh, maaf ya. Salah ya. Piye. Jadi sebenarnya Jadi- dulu mau pindah ke Brisbane, kenapa? Karena suami aku tuh. Sebelum mulai dulu, jangan lupa klik tombol subscribe. Oh iya benar. Bener. Lupa. Oke. Subscribe dulu. Oke. Oke. Subscribe dulu. Udah, mantap. Oke, Pertanyaan. sekarang bisa dimulai. Oh, berarti sekarang udah boleh cerita ya? Siap. Kok ke Oke. Brisbane nih ya? Kok ke Brisbane dulu ceritanya gimana? Ke Brisbane itu karena karena suami aku tuh tinggal dan kerja di sini, jadi mau nggak mau aku harus pindah ke sini kan. Begitu. Ini baru Jadinya banget pindah setelah nikah ya?
sebenarnya belum official pindah, jadi aku masih pakai visa visitor gitu di sini. Karena untuk visa spouse-nya itu masih dalam pengurusan gitu sih. Oh, sekarang berarti masih pakai visa turis. Iya, masih visa turis. Cuman karena COVID jadi masih bisa stay di sana gitu. Karena COVID, aku jadi perpanjang lagi nih, karena kan stay-nya itu cuma bisa 3 bulan kan. Sedangkan aku dari Maret udah di sini, which is di bulan Juni tanggal 20, karena aku tiba di sini tanggal 20 Maret, jadi terakhir aku di sini 3 bulan tuh 20 Juni. Jadi sebelum 20 Juni kemarin aku tuh udah apply visa baru, cuman sampai sekarang belum dapat visanya sih, tapi masih pakai bridging gitu, dapat bridging. Nice. Oh. Katanya dengan anak gereja ini kamu pernah menembus border ya? Ceritanya tentang COVID itu kan mencari Waduh. Yang bombastis gitu ya. langsung saja kita kupas pokoknya. kupas di sini. Yes. Pengen banget nih diceritain nih, aduh. Itu menguras tenaga sekali, itu penuh emosi, penuh drama. Wadidah. Oh my god. Kali itu benar-benar kayak merasa baru kali itu masuk ke Brisbane tuh susah banget gitu loh. Hampir terhalang COVID ya cintanya ya. Benar banget itu. Kalau ibarat kata kalau kemarin nggak kesini dan aku masih ngikutin, jadi tuh gini, oke, langsung cerita aja ya. Oke. Jadi itu sebenarnya aku udah beli tiket itu, jadi setelah menikah tuh aku harus balik lagi ke Indonesia karena kebetulan aku megang event besar di Indonesia, ya kan, megang event Java Jazz kemarin. Nah aku harus balik. Wow, that's good event. Iya, jadi aku harus balik karena ngurusin event itu. Terus ya udah, aku akhirnya balik lagi. Jadi aku balik cuma buat kerjaan itu doang. Habis itu aku balik lagi ke sini. Aku udah beli tiket di bulan April. Nah, bulan April itu aku udah beli di tanggal 7. Ya kan? Karena di tanggal 1 sampai 5 aku ada event dulu. Jadi aku event dulu lah. Setidaknya masih bisa ngumpulin uang dulu lah sebelum pergi liburan gitu kan. Yaudah, akhirnya istri yang bijak. Betul. Tanggal 7 ya udah, aku bilang ya udahlah, oke. Nah kebetulan papa dan mama mertuaku juga lagi ada di Indonesia kan. Nah terus tiba-tiba dapat kabar nih dari temen yang udah terbang duluan ke Australia, tapi dia di Perth. Dia infoin, Z kayaknya lo harus cepet-cepet ke Australia. Nggak cuma dia, tapi teman-teman aku di Sydney, Melbourne tuh juga pada langsung infoin, lo emang kenapa? Gitu kan. Soalnya Australia mau tutup bordernya karena COVID-19. Really? Iya. Yaudah nggak apa-apa, gue udah beli tiket kok, gue bakal balik tanggal 7 April. Jangan deh, mendingan lo balik sebelum itu. Dia bilang kalau bisa lo ganti aja tiket lo. Terus aku mikir lagi, aduh, kalau misalnya ganti tiket biaya lagi. Sedangkan gue kerja buat dapet duit nih, bukan mau keluarin duit lagi gitu kan. Iya, benar sih. Waduh, parah banget sih. Terus pas aku dapet kabar kayak gitu, aku langsung telepon suami aku bilang, gimana nih Beb, soalnya nggak bisa takutnya ntar aku nggak bisa masuk ke sana karena udah keburu ditutup gitu kan. Terus dia bilang, ya udahlah, kamu pulang ke sini bareng bapak sama ibu aja, ikutin tanggal mereka, which is di tanggal 28 Maret gitu kan. Really, kamu gak mau aku lebih cepat lagi? Aku bilang, gak apa-apa kalau aku sendiri, gak usah, kayaknya lebih aman kalau kamu bareng mereka, karena bapak kan warga negara sini dan ibu PR sini, jadi which is kalau dibilang ya kita sekeluarga, kita serombongan, jadi kamu lebih gampang masuknya. Oke, aku denger lah, jadi istri yang aku nurut lah ya kan. Itu tiket ke tanggal 28 Maret gitu kan. Terus yaudah aku pikir, yaudahlah aku udah aman gitu kan. Terus besoknya dapat kabar lagi, Z lo balik cepetan sebelum tanggal 20. Kenapa? Tanggal 20 border ditutup terakhir untuk orang non-Australia. Really? Aku bilang gitu. Wow. Wah, parah dia ini udah ganti tiket 1 kali nih. Iya. Mikir lagi, tuh ganti tiket lagi. Soalnya kan kalau aku pergi ke sini tuh aku melalui Bali kan. Jadi aku harus beli 2 tiket nih dari Jakarta Bali Oh, Brisbane. jadi ganti ya? Ganti gitu, iya. Benar. Nah dari Jakarta ke Bali aku ganti, Bali ke Brisbane aku ganti lagi. Terus aku dapat kabar kayak gitu ya. Ya mau nggak mau beresiko daripada habis nikah nggak ketemu suami ya. Hampir terhalang COVID. Kan lagi mana juga nikah Beb, masa udah pisah Beb sama laki Beb. Gitu kan. Ya udahlah, akhirnya yaudah aku bilang ya udahlah, no worries lah, uang nggak apa-apa lah, bisa dicari lagi ya kan. Ya udah akhirnya aku izin suami, ya udah akhirnya diganti, aku jadinya terbang sendiri di tanggal 20. Itu semuanya diganti, which is besok aku berangkat. Sedangkan aku belum packing hari itu. Oh, jadi ganti tiketnya sehari sebelum?
sehari sebelum. Pas hari itu tanggal 19 sudah close kan, dan cuman ada tinggal 2 seat di tanggal 20. Mau nggak mau aku langsung ganti. Wow. Gitu. Bilang yaudah besok aja, karena besok udah terakhir, kalau nggak takutnya nggak bisa masuk karena aku belum non Australia gitu kan. Yaudah aku langsung pikir panjang apa aja yang aku persiapin. Langsung lah aku suruh, Beb, sekarang juga kamu off kerjaan, pergi dulu ke departemen yang ngurus-ngurus merit, birth, dan sertifikat dan segala macam itu untuk minta merit sertifikat gitu kan. Karena aku juga dapat info dari salah satu tante yang ada di Brisbane untuk kamu udah punya belum merit sertifikat gitu kan. Oh emangnya bukan yang ini ya tante? Oh ternyata tuh beda, yang dikasih dari gereja sama yang merit sertifikat yang ngurus sendiri. Jadi untungnya aku dapat info kayak gitu, jadi aku langsung suruh, Bi cepetan kamu ngurus sekarang juga karena aku perlu itu. Ya udah. Terus sambil dia ngurusin yang itu, dia pergi ke departemen, aku juga udah siapin dari data-data yang udah aku translate dari akte lahir, terus juga ijazah, pokoknya segala macam yang ditranslate dari KTP dan segala macam. Paspor aku udah aku siapin, langsung aku packing buru-buru. Terus akhirnya aku dapat email, suami aku udah ngurus sertifikatnya, merit sertifikat, terus langsung aku print. Udah, aku masukin di satu dokumen, aku taruh di map, udah masukin sama tiketnya udah aku masukin. Udah, singkat cerita, besok paginya nih subuh-subuh, aku udah panik nih, takutnya tiketnya diganti lagi nih ya kan. Terus yaudah akhirnya aku terbang tuh dari kalau nggak salah seingat aku tuh aku terbangnya kalau dari Bali itu kemarin jam 12 aku udah harus check in kan. Nah penerbangan aku dari Jakarta ke Bali tuh emang aku sengaja ngambil pagi karena aku takut sewaktu dia pindah jam, aku masih ada spare jamnya gitu loh. Bener aja dong, Jakarta Bali dipindah jamnya dari jam 4 jadi pindah ke jam 7. Aku bilang kok belinya waktu itu masih pagi-pagi, coba kalau yang dari jam 7 diganti lagi kan bisa nggak kejar tuan ya kan. Terus ya udah akhirnya ya udahlah masih no worries. Ya udah akhirnya aku terbang nih dari Jakarta ke Bali, everything's fine. Di Bali aku titip dulu luggage aku. Ini aku ceritain semuanya aja ya guys, nggak ada yang aku siap. Kita pendengar yang baik. Ya, jadi bagasinya aku titip di tempat penitipan tuh loker bagasi gitu. Dan kalian tahu nggak, itu bandaranya tuh bener-bener sepi banget. Waduh. Kayak nggak ada kehidupan. Bali kan biasanya non-stop kan, turis tuh penuh banget. Bener-bener rame. Orang-orang yang jemput juga pada nunggu. Ini tuh bener-bener kosong. Berarti orang udah pada takut ya? Udah pada takut. Kayaknya penerbangan juga udah di stop deh di situ. Oh benar-benar. Padahal itu belum hari raya Nyepi kan. Setahu aku belum hari raya Nyepi. Aku kira tuh apa ini udah Nyepi ya makanya nggak kosong, nggak ada orang gitu kan. Cerita aku habis dari makan, terus pergi ke Indomaret beli minuman, beli hand sanitizer, pokoknya beli banyak deh peralatan gitu. Aku langsung ke rumah sakit karena aku lebih mikir panjang karena gini, aku takutnya di sana ditanyain tes kesehatan, gitu kan. Jadi aku langsung ngurus ke rumah sakit. Aku kemarin di Siloam, aku minta surat jalan untuk keluar negeri kalau menyatakan aku tuh sehat, menyatakan aku sehat gitu kan. Yaudah akhirnya ke rumah sakit, diurus segala macam, akhirnya pasti cek, alhamdulillah semuanya sehat. Mantap. Udah dapat surat sehat, langsung lah aku karena itu udah sekitar jam 11-an, akhirnya langsung ke bandara lagi. Sampai bandara aku ngambil tas di loker penitipan, habis itu aku langsung naik ke atas. Nah pas aku naik ke atas, aku tanya-tanya nih, mana ya bagian ternyata pas nyampe di tempat pengantrian mau terbang itu, mau check-in itu tuh rame orang kalau pas di situ, tapi kalau di luar tuh kayak nggak ada orang gitu kan. Atau anehnya kenapa? Loh, Cita, bentar. Sebelum kamu tuh, jadi sebenarnya kamu udah tahu, maksudnya kayak kamu pergi ke rumah sakit gitu-gitu, kamu udah kayak kamu tahu atau kamu tuh kayak udah persiapin atau someone told you about that, kayak someone kayak ngomongin kamu mendingan kamu pergi dulu ke rumah sakit atau gini-gini, atau itu kayak tiba-tiba kamu dapet kayak ting kayak gitu kayak ya dapet kayak ting gitu, dapet ting pribadi. Ya, pinter juga. Kesadaran. Negatif karena kan COVID ya, pasti kan mereka mikirnya takutnya ini dari Indonesia lu ngebawa COVID gitu kan, orang dari traveler gitu kan. Dan juga aku udah siapin tuh, aku sampai udah pakai apa tuh namanya sarung tangan dokter gitu. Oh pakai face shield juga? Pakai face shield waktu itu belum ada. Aku pakainya masker, tapi aku lapisin lagi pakai tisu. Jadi kalau misalkan lipstick kotor, buang ganti tisu. Aduh iya, Cin masih di hemat, mahal kan? Harus hemat kan? Gitu. Iya, benar.
Udah singkat cerita, akhirnya aku tahu aku harus ngantri di situ mah. Pas setelah aku mau ngantri, aku langsung dicek, boleh saya lihat tiket dan paspor kamu, digituin kan, diliatin dari Indonesia. Oh, kamu di sebelah sana yang ngantrinya. Loh, emangnya kenapa? Kan saya terbangnya di sini. Iya, di sini untuk orang-orang Australia. Oh, kok tumben ya? Biasanya satu baris aku gituin. Ya, kamu harus di sana biar dicek dulu. Oh, oke, aku bilang gitu. Terus aku ngantri lah tuh udah sekitar setengah jam, kok nggak gerak line-nya, aku nggak kayak yang di samping yang orang Australia, kok kayaknya bergerak terus. Sedangkan aku udah setengah jam, kok ini nggak gerak gitu kan. Ini nggak beres nih, bilang gitu kan. Aku udah mulai kepo tuh, aku tinggalin lah tuh luggage besar aku cuma bawa yang aku pakai tas ransel gitu, yang map segala macem berkas-berkas itunya aku bawa, aku titip ke bule di belakang aku. Terus aku kayak cari tahu gitu tuh di meja, kok orang rame-rame sampai ada yang nangis, ada yang nelfon gitu. What happened gitu. Ya udah aku mulai kepo lah, biasa jiwa emak-emak keluar kan gitu kan, kepo lah. Bentar ya gitu. Terus aku cari lagi lah, pokoknya orang yang gak bisa aku dapetin informasi, aku harus cari tahu biar aku dapet informasi gitu. Tanya gila aku sama orang lain, what happened gitu. Mereka mau pakai bahasa Inggris, cuma aku ngerti ya. Siap. Iya, aku belum bisa terbang, soalnya aku bukan orang Australia. Loh, kenapa gitu gituin. Tapi emang tujuan kamu kemana? Ke ini, jadi tuh border mereka tutup di sana. Oh gitu. Terus gimana? Iya, jadi aku kalau mau terbang itu harus dapat apa tuh namanya, kayak dapat izin dari border di sini, dari imigrasi sini. Jadi kan biasanya kita kalau udah beli tiket udah tinggal terbang-terbang aja kan. Nah sekarang bukan Australian, mereka bakal tahan dulu, mereka nggak bakal keluarin tiket itu nggak bakal dirilis sama mereka, karena imigrasi yang ngizinin mereka boleh terbang apa enggak. Biasanya kan itu nggak ada lah gitu, kalau pas kita check-in nggak ada kayak gitu kan. Pokoknya lu terbang udah beli tiket, ya udah lu terbang aja gitu kan. Nah kalau ini enggak, dia bilang ya ini dari imigrasinya. Oh, aku langsung mikir mati, apa di bagian aku udah nggak bisa terbang lagi. Terus aku cari tahu, akhirnya aku paksa lah tuh bukan abang-abang sih, beli gitulah pokoknya yang tiketing gitu. Aku bilang gini, tolong beli, aku mau ketemu suami aku, beli boleh nggak kamu printin tiket aku. Yaudah, mana paspor kamu? Aku pikir tuh udah bisa nih gitu kan. Terus ditahan doang. Bilang, kok gak diapa-apain paspor aku gitu kan. Gak diapa-apain paspor aku. Terus udah mulai ada yang nangis tuh. Agak kepo lagi ya kan. Udah ada yang nangis. Ini di imigrasi atau check-in ini pesawat ya? Check-in pesawat. Oh wow, oke. Di check-in pesawat, terus ada yang nangis-nangis. Ada apaan? Makin kepo dong kok. Sampai nangis-nangis terbang aja. Waduh. Ada apaan nih gitu kan. Terus yaudah, akhirnya ternyata yang sebelumnya aku itu ada penerbangan untuk ke Perth gitu kan. Terus aku bilang, ini udah jam berapa beli? Masa kamu belum check-in tiket aku mau terbang jam berapa? Kan aku harus makan dulu, ala-ala gitu biar cepet aja tiketnya biar keluar kan. Kalau mau udah makan di luar. Aku mau terbang jam berapa beli? Ini udah bentar lagi udah jam penerbangan aku bilang kayak gitu kan. Sebentar ya, dia bilang kayak gitu. Oke, dia masih sibuk gitu lah. Singkat cerita, setelah Perth itu udah kelar, udah mulai kosong, orang-orang Perth udah pergi, terus ada yang nangis. Terus aku tanya, what happened? What are you crying? Why are you crying? Gue bilang kayak gitu kan. Aku nggak bisa terbang. Terus aku tanya, why gitu kan. Iya, imigrasi nggak bisa kasih keluar izin aku untuk datang ke Australia. Why? Aku bilang kayak gitu kan. Tumben banget, kenapa? Iya, soalnya aku visitor, dia bilang gitu. Visa visitor nggak bisa masuk. Kan mati dong aku yang Wadaw. Bikin panik malahan ya. Jantung gitu. Terus udah akhirnya aku nanya lah tuh sama si Bli itu, biasa baik-baikin lagi. Bli, kenapa sih Bli kok itu nggak bisa terbang? Iya, soalnya visitor sekarang udah di close sama si Australia udah nggak bisa terima visitor lagi, dia bilang. Karena untuk mereka lebih utamain warga negaranya dan PR-nya gitu. Oh, kenapa emangnya? Iya, buat melindungi dari COVID gitu, dia bilang. Oh, oke, yaudah, tiket aku gimana beli? Aku tetaplah tanyain, punya diri sendiri ya kan. Tiket aku gimana beli gitu kan. Oh iya, sebentar ya, ini aku soalnya kalau mau rilis ini aku harus dapat kode dari mereka. Nah, kodenya mereka itu dapat dari imigrasi. Jadi mereka caranya dapetin kode, mereka harus telepon imigrasi. Sedangkan itu tuh kayak udah sekitar 1 jam lebih lagi atau satu setengah jam lagi tuh udah waktunya aku terbang gitu kan. Ini nggak beres nih, aku bilang. Beli, yang nelfon berapa orang? 1. Hah? Kapan bisa terbang? Ini yang ngantri banyak banget. Aku bilang kayak gitu kan.
Iya mau kayak gimana lagi, dari tadi ini nggak diangkat. Emang aku cek sih teleponnya itu udah sampai 45 menit nggak diangkat-angkat sama imigrasi di sini. Terus bilang gini, aku minta nomornya, sekarang aku coba telepon. Aku bilang gitu, aku coba telepon pakai nomor aku bilang gitu. Akhirnya aku isi pulsa, aku coba telepon 100.000, 5 menit kelar abis, nggak ada yang ngangkat Waduh, Wow. parah. pulsanya. Jadi tuh Wadaw. aku telepon ke Australia gitu kan. Oh. Yaudah aku International call soalnya. karena dia udah megang banyak orang-orang kasih paspor gitu semuanya. Gimana nih aku terbang, istri aku. Jadi ada yang terbang juga sama istrinya itu warga negara sini, tapi lakinya tuh juga kayak aku visitor gitu. Tapi mereka terbangnya sama-sama. Dia bilang, "Gimana aku nggak bisa terbang tanpa istri aku? Istri aku udah bisa check-in, masa aku nggak dapet tiketnya gitu kan?" Iya sabar ya, dia juga nggak bisa nih, semuanya belum bisa terbang karena semua harus terbang itu dapat kode dari imigrasi gitu ya. Yaudah akhirnya aku coba sabar putar otak gimana nih caranya. Langsung aku bilang, "Beli, catat nomornya sekarang, aku bakal sebar ke semua orang ini untuk nelfon." Aku bilang kayak gitu. Catat sekarang Beli, aku gitu ya. Dicatat lah tuh sama si Belinya. Yaudah nih kalau kamu gak percaya nih, kamu suruh mereka telepon. Oke, aku bilang gitu. "Excuse me everyone," aku bilang gitu. "Excuse me, if you have phone now and you can call this number, please call this number." Aku bilang gitu. Bener-bener. Why? If you want to go flight now, call this number. You will get your code to go to Australia. Call this number. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya mereka langsung ambil handphone, aku sebarin satu-satu, mereka pada nelfon. Akhirnya langsung tuh 5 menit kemudian langsung masuk 5 HP diangkat sama imigrasi. Wah. Langsung, if you get the answer, give to the Bli. Aku bilang, give to the reception. Aku bilang gitu. Give to the reception gitu. Ada akhirnya 5 HP langsung dikasih, langsung diambil. Give me your passport gitu. Aku kasih paspor. Gitulah biasalah kan, orang semua gak ada buru-buru, jadinya gak mikirin orang lain. Udah, ada satu HP yang udah nyambung, dia mikirin dirinya sendiri gitu kan. Terus ya udah, akhirnya yang aku udah usaha gitu, aku malah dikebelakangin gitu. Waduh. Can you please help me just one passport for me? Aku bilang gitu. Oke gitu kan. Udah akhirnya aku dapet nih. Ditanyain lah. Iya, jadi tuh kita disebutin nomor pasportnya sama Beli itu ke imigrasi. Nomor kayak gini-gini. Terus nunggu sebentar. No, she can go, dia bilang gitu. Hah? Why? Aku bilang gitu. Why? Gue bilang. Iya, kamu nggak bisa pergi, dia bilang. Mereka tolak. Udah kalau kamu bisa tolak, ntar ya aku coba yang lain lagi. Dia cobain lagi yang paspor lain. Terus aku pindahlah ke meja lain lagi tuh, ke handphone yang lain. Tetap nggak mau menyerah semangat. Iya dong. Masih, please help me. This is my passport. I need to meet my husband. I already married, just married. I want to meet my husband, kayak gitulah pokoknya ya kan. Usaha seusaha mungkin pokoknya gitu. Terus dicoba lagi. Akhirnya udah 5 paspor. Terus masuklah paspor aku lagi. Oke, next number, dia bilang gitu. Disebutin lah nomor paspor aku. No, she can go. Oh no. Wah, panik dong. Really? Oh my god. Akhirnya aku pindah lagi ke meja satu lagi.